Audio Jungle. Audio Jungle. Halo trader semuanya, selamat datang di Traders TV. Hari ini kita akan bahas salah satu topik yang cukup menarik terhadap pergerakan dari Bitcoin dan juga pergerakan cryptocurrency lainnya. Topik apa yang akan kita bahas? Terus stay tune di video kali ini karena kalian akan belajar poin-poin penting terhadap trading dan juga investasi di cryptocurrency. Jangan lupa untuk melakukan subscribe, jangan lupa untuk klik tombol like serta komentar terhadap isi video kali ini. Nah, trader, jadi kali ini kita akan bahas salah satu dokumen nih yang katanya bocor terhadap dokumen negara Amerika Serikat ini sendiri. Jadi coba kita lihat untuk dokumennya ya. Jadi ini saya dapat beritanya di blockchainmedia.id. Kalian juga bisa search di blockchainmedia.id dengan judulnya bocor dokumen bahwa Presiden AS dukung penuh cryptocurrency ini untuk pertama kalinya. Jadi bahwa di berita ini disebutkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden ya, ini pertama kalinya melewati sejumlah peraturan. Jadi dokumen ini sebenarnya bocor karena diterbitkan 4 jam lebih awal dari yang sudah dijadwalkan. Pasar kripto pun dengan cepat menjadi hijau dan Bitcoin mulai masuk ke 42.000 US dollar. Dan kemudian beberapa jam yang lalu bocor dokumen ini di situs Kementerian Keuangan Amerika Serikat. Dokumen itu menyatakan bahwa Presiden Joe Biden akan menerbitkan executive order ya, atau perintah eksekutif yang pada prinsipnya akan mengawasi dan mengatur lebih ketat terhadap aturan cryptocurrency. Ini juga bernada dukungan kuat oleh sang presiden secara kelembagaan di Amerika Serikat. Dan juga kemudian ada kutipan dari dokumennya bahwa lebih dari 40 juta warga Amerika Serikat saat ini berinvestasi di aset digital, termasuk cryptocurrency. Ini adalah peluang besar bagi Amerika Serikat untuk ikut serta memperkuatnya. Jadi dari statement ini sebenarnya bahwa Amerika Serikat ini ingin ikut serta nih terhadap perdagangan cryptocurrency dengan cara memperkuat dari sistem keamanannya untuk si cryptocurrency ini sendiri. Dan kemudian itu sebabnya hari ini Presiden Joe Biden akan menandatangani executive order untuk mengawasi resiko dan mendapatkan peluang besar dari inovasi cryptocurrency itu. Nah, kemudian setelah kalian mendengar berita ini, sebenarnya yang harus trader maupun investor lakukan adalah konfirmasi beritanya dari pergerakan harganya menggunakan technical analysis. Kenapa menggunakan technical analysis? Karena dengan technical analysis kalian akan mendapatkan gambaran secara garis besar untuk supply and demand yang ada di dalam pasar. Jadi kita akan belajar bagaimana cara melakukan forecasting menggunakan technical analysis dan kemudian kita akan membuat kesimpulan apakah secara technical analysis pergerakan harga daripada Bitcoin USDT ini searah dengan adanya kebocoran dokumen penting ini yang mendukung bahwa cryptocurrency ini bisa bergerak bullish karena Amerika Serikat mulai berpartisipasi pada perdagangan cryptocurrency ini. Dan kemudian kita buka ya, ketika kalian buka dari pergerakan chart untuk semua aset kripto, baik itu Bitcoin, Ethereum, kemudian Cardano, ataupun Dogecoin, kalian bisa buka untuk weekly time frame-nya terlebih dahulu. Kenapa weekly time frame? Karena di weekly time frame ini akan memberitahukan kalian semua, baik itu trader maupun investor, pergerakan harga secara garis besar daripada aset tersebut. Kalau kalian sudah tahu pergerakan secara garis besarnya, kalian akan mengetahui nih, open posisi apa yang terbaik untuk kalian lakukan ya untuk trading maupun investasi. Dan kemudian jadi cara yang pertama adalah lihat gambaran secara garis besarnya. Lihat tren utamanya. Itu yang paling penting, step pertamanya. Oke. Jadi tren utamanya kita bisa melakukan forecasting bahwa tren utamanya ini adalah bullish trend ya. Ini bullish trend untuk cryptocurrency. Bullish trend kenapa? Karena pergerakan harganya mengarah ke atas. Namun jika kalian zoom in ya, kalian zoom in ini adalah pergerakan sideways. Jadi ini pergerakan sideways di dalam tren bullish. Memang ini sering terjadi ketika terjadi yang namanya akumulasi terhadap pasar. Dan kemudian ini kita bisa lihat pergerakan sideways. Dan kemudian cara kedua yang akan kalian lakukan adalah tentukan support dan juga resistennya. Di sini sudah saya plotting untuk support dan juga resistennya. Ya, untuk supportnya itu bergerak di area 28.716 dan juga resisten terdekatnya di 64.633 untuk
Bitcoin USDT ini. Dan kemudian kalian zoom in lagi untuk melihat kondisi price action-nya dari time frame weekly. Kita lihat dari kondisi price action-nya, ya, di sini membentuk yang namanya base formation, ya. Ini base formation. Nah, ketika base formation ini besar peluang ketika base formation-nya berada di area support, di sini juga ada exponential moving average, besar peluang harga bisa melonjak ke atas ke area resisten. Berarti secara kesimpulan dari weekly time frame pergerakannya bull sehingga untuk Bitcoin USDT bisa mengarah ke atas. Dan kemudian yang harus kalian lakukan adalah zoom in ke time frame daily. Di sini sudah terlihat untuk pergerakan time frame daily yang tadinya sideways dan juga base formation pada area kotak kuning ini terlihat jelas. Dan kemudian yang kalian lakukan pada time frame daily adalah sama seperti yang kalian lakukan pada time frame weekly. Kalian tentukan tren utamanya. Tren utamanya di sini jelas bear, ya. Ini bear mengarah ke bawah. Dan kemudian kalian bisa tarik diagonal trend line seperti ini. Di sini jelas bahwa akan adanya trend changing atau perubahan tren. Jadi yang harus trader lakukan ketika sudah ada indikasi perubahan tren dari bearish ke bullish adalah trader maupun investor akan melakukan konfirmasi terhadap perubahan tren tersebut. Bagaimana cara mengkonfirmasinya? Kalian bisa melakukan coding terhadap area swing low dan juga swing high. Di sini kita bisa indikasikan sebagai trough dan kemudian di sini higher trough dan di sini adalah higher trough. Dan kemudian di sini bisa jadi higher peak ya. Dan kemudian di sini adalah peak-nya. Ya, jadi dari pengkodingan ini sendiri sebenarnya sudah terlihat nih untuk trend changing daripada Bitcoin ini sudah mulai berubah. Jadi selanjutnya yang akan kalian lakukan adalah kalian tentukan resistennya dari higher peak yang terjadi pada Bitcoin ini. Resisten higher peak-nya adalah di 45.746. Dan kemudian yang akan kalian lakukan selanjutnya adalah tentukan area support-nya. Ini support, ya, support pertama di 37.000. Nah, di sini kan kalian sudah lihat nih, terjadinya rejection pada area support dan juga harga bergerak di atas minor bullish trend line-nya. Dan kemudian yang akan kalian lakukan adalah open posisi buy. Kenapa open posisi buy? Tadi, secara weekly trennya bullish dan sudah masuk area support. Secara daily, sudah mulai terjadinya konfirmasi dari pergerakan bearish menuju bullish. Konfirmasi terhadap tren transisi. Ya. Jadi kalau sudah ada tren transisi, tentukan resisten higher peak-nya, yaitu di 45.746, sehingga kalian akan melakukan buy on breakout di area 45.746. Dan kemudian, ketika pergerakannya mengalami koreksi, kalian juga bisa memanfaatkan yang namanya buy on weakness. Jadi kalian bisa memanfaatkan buy on weakness ini ketika harga sudah mulai membentuk rejection pada minor bullish trend line-nya. Untuk minor bullish trend line supportnya di 35.985 itu untuk support dari minor bullish trend line-nya. Kemudian mungkin di sini kalian mau scalping ya, karena biasanya seorang investor itu cenderung lebih sabar, tapi kalau kalian gaya tradingnya adalah seorang scalper itu biasanya kalian akan mencari open posisi yang terdekat terlebih dahulu. Maka kalau kalian mau open posisi yang lebih dekat terlebih dahulu, kalian bisa buka time frame H4-nya. Jadi kalau tadi kita sudah forecasting bahwa trennya adalah bull, kalian sebenarnya bisa mengkonfirmasi pergerakan dari bullish tersebut untuk mencari scalping trade-nya. Jadi kalau tadi tren secara garis besar bull, scalping trade bisa aja melakukan counter the trend. Tapi ini sangat saya tidak sarankan untuk para trader-trader pemula. Jadi scalping trade ini harus didukung dengan adanya metode trading plan yang baik dan benar. Kalau kalian mau belajar metode trading plan yang baik dan benar, salah satu caranya yang terbaik adalah kalian gabung di CET Institute. Di situ akan menjelaskan bagaimana konsep trading yang baik dan benar. Oke. Dan kemudian kita buka untuk time frame H4-nya. Di sini kita lihat ya pergerakannya sudah sideways dan kemudian kita bisa buka untuk H1-nya. Nah, untuk H1 kita sama ya. Untuk time frame H1 kita plotting. Di sini area support yang menjadi resisten, di sini juga ada area resisten ya. Di sini ada area resisten, kenapa? Karena ada base area. Ya. Ini resistennya di 40.754 untuk resisten H1. Nah, jadi sebenarnya kalian tinggal nunggu nih. Ketika kalian mau melakukan open posisi trading, kalian tinggal tunggu. Di sini kalian bisa scalping untuk melakukan buy. Kenapa? Karena di sini sudah terjadinya rejection pada area support. Jadi untuk scalpingnya bisa ke 4742. Lalu di 4742 ini jika terjadi rejection, kalian bisa scalping lagi untuk sell.
itu mudah banget. Jadi untuk target price sell-nya itu di 36.962 itu sebagai area supportnya. Jadi kalau kalian mau scalping, caranya tadi, tentukan support resistennya, tentukan trennya. Dari situ kalian akan mengetahui nih, open posisi apa yang terbaik untuk trading, scalping, maupun investasi kalian. Nah, jadi secara kesimpulan dari video kali ini, kalian sudah dapat nih kesimpulan pentingnya, bahwa sebenarnya tren bullish daripada Bitcoin ini sebenarnya bergerak searah dengan isu yang ada di luar market. Dan kemudian kalian tinggal tentuin nih, kira-kira apakah pembahasan di video kali ini nih bermanfaat nggak untuk kalian? Kalau bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tombol like-nya. Dan jika ada yang kurang pada video kali ini atau ada yang mau request untuk pembahasan untuk video berikutnya, kalian tinggal komen di kolom komentar di bawah ya. Jadi kalau kalian mau tahu bagaimana cara trading yang baik dan benar, caranya adalah kalian bergabung di CIT Institute. Kenapa? Karena juga saya salah satu murid dari CIT Institute, sehingga saya dapat membuat yang namanya trading plan dan juga bisa melakukan forecasting terhadap pergerakan harga. Kita ketemu lagi nanti di video berikutnya.